Aduh, kapan ya mobil gua semulus Everest itu kayak mobil baru jadi mobil ini, gimana ya caranya ya? Mobil lu sih boleh-boleh nih, Kai. Boleh apa nih? Jeleknya pas. Hah? Iya sih emang jeleknya pas. Iya. Oke, kalau gitu gimana kalau kita dari Laknats berbondong-bondong untuk ngebedah mobil lu? Hah? Serius nih, Pot? Iya. Wah, thank you banget, Pot. Sama-sama. Alhamdulillah ya Allah, mobil gua dibedah. Tapi gua pulangnya gimana ya? Ini gua mau pulang gimana? Wih, ini nih, boleh nih, serius nih. Gua pulang pakai ini nih. Wuhu. Ya, gue Ikai dari keluarga baik-baik, maksudnya dari Laknats Auto Junkie, dan ini adalah Kalos gue, dan gue kerja sekarang di Laknats sebagai project manager. Dan Kalos gue menemani gue dari mulai gue belum nikah, dari belum masuk Laknats sampai sekarang mau punya anak. Dan kalau gue punya mobil ini udah jadi kayak baru lagi, gue akan persembahkan mobil ini untuk anak gue. Nah, akhirnya kita sudah tiba di pemberhentian kita yang pertama nih ya. Karena seperti yang kalian lihat, proyek restorasi dari mobil Zulfikar Aziz ini akan memakan banyak sekali waktu dan banyak sekali part. Karena mobil ini jeleknya pas ya. Jadi tetap bisa jalan, tetap bisa dipakai oleh beliau untuk ngantor, untuk mencari sesuap nasi. Tapi apakah beliau melakukannya dengan gaya? Sama sekali tidak. Karena itu sekarang kita sedang berada di bengkel Subur Auto yang berlokasi di Dan Mogot, dan di sini mereka akan mengerjakan mulai dari repair body dan juga cat pastinya. Karena secara body mungkin dari kalian lihat sudah lihat dari tadi beauty shotnya ya, beauty shot yang tidak beautiful. Kalian bisa lihat kondisi mobil Ikai ini lumayan mengenaskan, gak hanya butuh repaint tapi juga butuh repair. Di bengkel Subur Auto ini kita akan fokus dulu ke eksteriornya. Kayak gimana prosesnya? Pastinya nantinya setelah kelar dari sini, mobil Ikai akan tampil sesuai dengan hashtag mereka, yaitu seperti mobil baru. Nah, berhubung kita lagi di Subur Auto, mendingan langsung aja sekalian kita ngobrol nih bareng empunya Subur Auto. Nih Om, kita bawa sebongkah harta karun nih. Ya, jadi ini kebetulan adalah mobil salah satu project manager kita. Yang selama ini sudah berkontribusi sangat baik lah di Laknats gitu ya. Dan mobilnya bisa dilihat sendiri kondisinya. Ya mungkin memang jeleknya pas katanya ya. Ya kayak gitu. Dan dia kan mobile banget nih, karena kan kerjanya kemana-mana tuh meeting, dealing dan lain-lain. Kayaknya kita pengen rapihin nih mobilnya nih biar jadi sesuai dengan hashtag lu bro. Oh iya. Seperti mobil baru. Betul. Mantap. So, prosedurnya SOP-nya itu gimana sih bro di sini? Jadi kalau di kita customer datang, kayak Om Opet datang itu, kita pastinya estimasi dulu, kita cek kondisi bodinya seperti apa, ada bagian yang rusak, ada bagian dempul yang tebel, ada yang melotok, ada yang berkarat dan lain-lain itu kita cek. Lalu kita estimasi dan kita sampaikan juga ke customernya. Borok-boroknya dibuka lah tuh ya? Dibuka, karena kita juga maunya estimasi yang objektif ya tentunya. Jadi semuanya kita buka dan bagian mana aja yang customer mau kerjain juga kita bisa custom gitu loh. Kita kerja by order aja. By order aja. Nah, terutama buat kalian-kalian nih yang misalnya kalian baru beli mobil second gitu ya. Mobil baru mah pasti bagus ya bro, ya kan dari pabrik kan. Tapi kan mobil second gak ada yang tahu. Apalagi sekarang kan
bengkel mobil second juga banyak tuh yang ngerjainnya kan, yang penting kelihatan rapi dari luar gitu Oh, iya. kan. Nah, jadi bakal ketahuan semua tuh, misalnya ada pengerjaan yang kurang rapi. Nah, untuk mobil Ika ini kebetulan kan udah dicek nih bro sama tim lu. Boroknya apa aja bro, kalau boleh tahu? Sebenarnya pemakaiannya wajar Ah. dengan mobilitas tinggi, jadi ya pasti bumper depan belakang udah banyak yang bibirnya pada lepas ya, Bibirnya pecah-pecah. bibirnya pecah-pecah. Panas dalam. Bagian dagunya juga banyak nyerempet karena biasa mobil sedan. Terus yang paling parah itu di bagian lisplang kanan kiri yang udah banyak ngelotok. Oke. Karena mungkin pekerjaan sebelumnya itu yang kurang maksimal ya pengerjaannya. Jadi karena dipakai dan kering umur, jadi ngelotok-ngelotok. Nah, kalau pengerjaan seperti ini bro, kondisinya nih kira-kira berapa lama bro? Kondisi begini kita bisa kerjain di 4 mingguan lah, 4 mingguan. beres. Berarti ini kerok. Kerok. Semua Oh, pengerjaan oke. kita pasti kerok tentunya. Jadi nggak ada cuman yang langsung ditimpa. Kalau orang biasa bilang sirem ya, cat Sirem, sirem ya. Kalau di kita itu biasanya kita kerok, cuman keroknya itu biasa nggak sampai dasar. Oke. Gitu. Biasa kita sampai lapisan 2 atau lapisan 3. Kalau sampai lapisan dasar banget itu sayang sinkromatnya, anti karatnya itu. Iya. Oke. Kira-kira ini enaknya warnanya gimana bro kita bro? Garapnya nih. Nah, warna enakan sih kita rubah ya warnanya ya. Bagus di putihnya Cadillac ya. Putihnya Cadillac ini. masuk tuh karena kan Ah. premiumnya GM. Premiumnya GM. Terus juga warnanya juga bagus. Ada sinar-sinar birunya ya kalau kena matahari. Oh, Nah, itu jadi gitu. kayak ada lembayungnya gitu ya. Iya. Oh, iya iya iya. Kalau bisa lihat begini. Boleh. Oh iya iya keren keren keren. Fotonya nih kita share juga foto yang ada di handphone sini sama ya. Nah, fotonya putihnya warna Cadillac Escalade IQ. Wow. Jadi paling sekarang kita titip dulu nih bro mobilnya Ika di sini. Jangan sampai Ika tahu bro. Oh iya, pastinya surprise ya. Surprise, iya. Biar kayak bedah rumah. Siap. Ya, seperti Kita itu. bagusin mobilnya. Siap kita bagusin. Thank you Bro Thank you, James ya. Robot. Siap Thank you. sama-sama. Thank you. Titip mobilnya Ika. Satu minggu kemudian. Ya, Auto Junkies, sekarang giliran gua datang ke Suburoto karena gue penasaran nih, pengen lihat gimana kondisi mobilnya Ikai sekarang ya. Karena waktu itu kan si Rokod udah bawa mobil Ikai ke Suburoto ya. Nah, sekarang giliran gua pengen lihat kondisi seperti apa sih. Let's go. Halo, Bro halo, Alex bro. ya? Iya, benar. Halo, salam kenal. Salam kenal. Gimana? Pasti penasaran ya? Mau lihat Bener progresnya banget. mobil Ika ya? Gue pengen lihat mobil Yuk, Ikai kita sekarang. lihat yuk. Siap. Let's go. Nah, ini kondisi Wah. update-nya dari mobil Ikai. Wah, udah kayak gini ya. Iya, jadi kemarin sudah kita ketok semua, kita dempul. Jadi beberapa bekas ketokan kita dempulin, juga ada beberapa yang kita kerok seperti fender-fender. Terus juga bumper ada di sana, nanti kita bisa lihat. Terus juga ada lisplangnya ya, yang kemarin bolong. Oh iya, katanya bolong. Jadi udah kita kerok abisin, udah kita tutup, kita las dulu, terus kita epoksi. Ini jadi lagi epoksi nih sekarang nih. Setelah epoksi itu atau orang bisa bilang cat dasar ya. Jadi kita lagi sortir lagi bagian mana yang lagi harus kita benerin lagi lah. Biasa spot-spot kecil itu kan meters ya kalau Iya. kelihatan ya sebelum naik cat. Jadi kita kontrolin dulu semua. Jadi semuanya juga udah kita copot-copotin. Kayak spion, pelipit pintu, handle, semuanya kita copotin semua biar catnya rapi ya, ada di dalam ya. Proper lah ya. Iya. Iya, kalau gue lihat kayaknya emang banyak ini ya. Kayak mobilnya dia banyak dent. Ya, Parah. lumayan ya, mobil perang. Iya. Jadi kita mau bikin mobil ini, kita restorasi jadi seperti mobil baru sesuai hashtag kita. Pasti. Nah, Auto Junkies, nggak kerasa beberapa minggu telah terlewati semenjak waktu kemarin Alex sedang lihat mobilnya Ikai diprek di bagian luar belakang sana. Nah sekarang mobilnya udah berada di dalam oven nih, jadi artinya udah masuk ke proses pengecatan hingga ke pernis juga. Kayak gimana prosesnya? Yuk kita lihat sinematik ya.
Nah, tuh Jekis, gimana? Tadi kan udah lihat kan proses pengecetan sekaligus clear coat dari Chevy Kalos-nya Ikai. Sekarang dia udah sangat berbeda tampangnya, padahal masih lumayan trondol gini, tapi udah kelihatan banget bedanya gitu ya. Ini warna yang dipilih oleh Ikai adalah warna yang merupakan OEM dari produk GM juga, yaitu warna dari Cadillac. Lebih tepatnya dari Cadillac Escalade IQ. Jadi warnanya tetap putih, jadi STNK-nya masih aman banget. Tapi dia putihnya kalau kena sinar tuh kayak ada lembayung birunya gitu ya. Jadi lebih cakep gitu. Nah, kita nggak sabar banget pengen lihat mobil ini gimana nanti hasilnya di luar pas kena sinar matahari. Tapi untuk sekarang kita masih merahasiakan ini dari Ikai dan kita tunggu. Nggak sabar banget pengen lihat reaksi dia pas mobilnya udah fully jadi nanti. Tapi sekarang kita biarin dia kering dulu. Nah tuh Jangkis, mobilnya Ikai yang Chevy Kalos itu akhirnya sudah rampung, sudah selesai yang alias Sulfi Kalos ya. Nah ini mobilnya dengan warna putih Cadillac dengan partikel birunya ya, jadi cakep banget dan modern. Ini udah rapi banget ya, dibenahi dan sudah direstorasi oleh Suburoto. Ada satu hal lagi yang mau gua benahin, yaitu kayak gua kasih denger deh. Nah, knalpotnya. Jadi katanya headernya tuh udah pecah. Bahkan ini suaranya di depan doang nih. Jadi di mufflernya juga nggak ada suara. Jadi rencana ini mau dirapiin lagi, dibenerin headernya yang pecah dan mau rapiin mufflernya. Jadi gue rencana mau bawa ke Indojaya Muffler. Iya, akhirnya. Iya, tuh Jangkis. Akhirnya Sulfi Kalos sudah nyampe di Indojaya Knalpot. Nah, mobil Ikai ini Chevy Kalos akan didiagnosa ya. Apa aja sih masalah di knalpotnya? Jadi bunyi kenapa bisa begitu sih? Dan juga nanti dilihat ya. Dia bakal diganti apa sih? Bakal dimasukin jenis knalpot apa dan bakal dirapiin seperti apa? Kita lihat dan tunggu aja di part selanjutnya. Keesokan harinya. Setelah dianterin Alex kemarin, ini mobil setelah 2 harian udah jadi knalpotnya. Dari Indojaya Knalpot yang udah ngerjain banyak knalpot, kayak misalnya si Infinity yang cukup langka ini. Kayak ginian aja bisa, gimana cuma Kalos? Nah, kita lihat apa aja yang udah dikerjain sebetulnya. Karena ini semuanya, mulai dari bagian knalpot, header, dan lain-lain, fleksibel resonator dicopot semuanya. Sepertinya digantinya full set gitu ya. Dan ini nampak sekali, ini sepertinya knalpotnya sudah sangat jauh berbeda gitu. Nah, karena kita penasaran, kita langsung tanya aja sama empunya Indojaya Knalpot. Mana ya? Mas Hashim. Halo, Iya. Mas Hashim. Ya. Yap, ini adalah Mas Hashim dari Indojaya Knalpot. Dan kita akan tanya apa sih yang terjadi dengan knalpotnya Kalosnya Mas Ikai ini. Jadi kondisinya ini yang paling parah sih di bagian fleksibel. Ya. Ini udah pada hancur. Ya, ini mengenaskan sekali ya. Ya, sama ini udah bolong-bolong lah. Oh ya, ini kelihatan. Resonator juga udah pada keropos lah. Iya, ini keropos ini. Ya. Untuk resonator gitu. Jadi memang harus diganti semua. Lebih maksimal ganti semua lah. Oke. Biar performa lebih dapat, irit, bahan bakar 10-20%. Dan kita juga pakai Valvetronic system. Pakai Valvetronic ternyata. Ya, Valvetronic jadi bisa standar, Iya. bisa racing. Cara menggantikannya hanya dengan remote lah. Iya. Itu, jadi makanya kelihatan lebih gede ya. Ini jadi lebih gede Ya. sekitar berapa tuh? Ini kalau tailpipe kita pakai ukuran 3,5 inch. Oke. Pipa kita upgrade jadi 2 inch stainless steel semua. Di bagian atas feeder kita upgrade jadi 4.1 Oke. buat atas tarikannya lebih responsif. Ya. Lalu di bawah kita ada resonator drag Oke. buat tarikan bawah Oh. lebih responsif. Mantap. Dan resonator reducer ketika mode silent Ya. tetap standar silent suaranya. Bisa agak sleeper sedikit lah ya kalau kayak gitu. Ya, kalau bawa keluarga jadi sleeper, Iya. kalau bawa temen jadi racing performance. Iya, luar biasa gitu ya. Iya. Iya, si Kai juga pastinya tidak akan menyangka kalau knalpotnya sekarang menjadi Valvetronic. Nah, kalau kayak begitu kita mau berterima kasih banget sama Baik. Indojaya Knalpot. Ya, Ini sama-sama. luar biasa sekali. Jadi, tapi mobil ini setelah melalui fase penggantian knalpot, dia akan melanjutkan fase
finishing akhir sebelum mobil ini akan diterima Ikai dalam keadaan yang sudah menjelma luar biasa. Nah, penasaran? Kita ke step selanjutnya. Akhirnya kita sampai di Super Mekanik. Dan kalau sebelumnya itu di Subur Auto kita udah benahi cat mobil dari Zulfi Carlos. Ini kalian lihat warnanya putih kempling banget. Dan sekarang kita di Super Mekanik itu kita bakal benahi interiornya karena memang sekarang interiornya kurang impresif. Dan untuk itu kita bakal langsung ketemu sama ahlinya. Nah, halo Om Yoko. Nah, jadi ini Om Yoko, kenalin dulu ini Om Yoko dari Super Mekanik. Beliau adalah petua Super Mekanik. Nah, dan di sini sekarang mobil Ikai ini udah dibenahi Om secara luar. Several Carlos kan ya, Carlos yang membuat projectnya ini kan. Iya, Zulfi Carlos. Jadi ini cara luarnya udah ganteng banget Om, cuman memang secara dalamnya mungkin masih interiornya ya. Sedikit pembenahan. Boleh kita lihat? Boleh. Jadi, oke, ini nanti bisa dalamnya kita ganti ya backlightnya segala macem, setirnya kita ini ulang ya, sama di jok juga deh. Terus sama ada satu lagi nih. Apa tuh Om? Spesialnya nanti, ada bonusnya. Oke, surprise bonusnya ya berarti. apa? Nanti aja. Oke, ditunggu kalau begitu. 1 minggu kemudian. Setelah beberapa hari ini diinepin di Super Mekanik, kita bakal lihat apa sih perubahan dari Zulfi Carlos. Jadi gimana Om? Apa aja perubahan dari Zulfi Carlos sejauh ini? Oke. Mau lihat nih dalamnya ya? Boleh. Jadi kita kompletin. Ini kan tadinya nggak nyala ya, nggak ada lambangnya. Untuk interiornya kita juga sudah ganti. Wah, setirnya udah diganti ya. Iya, terus juga ini nih. Iya. Door trimnya. Dan yang paling spesial adalah ini Revian. Udah elektrik. Oh. Hey. Wah, sejak kapan Carlos ada electric seat? Tapi inilah dibikin electric seat di sini. kelebihannya Zulfi Carlos. Jadi ini mobil semua udah komplit banget. Kebutuhan Ikai buat driving setiap harinya. Berarti hari sekarang kita bakal pindah lagi untuk melanjutkan project Zulfi Carlos. Oke. Terima kasih banyak Om. ya, udah mampir ke tempat kita. Terima kasih Ya. Om, kami yang terima Jadi kasih. jangan bilang Ikai ya. Jangan Rahasia. bilang Ikai. Sampai nanti semuanya jadi. Betul, kita tunggu reveal-nya. Nah, setelah kemarin mobilnya udah kita rapiin dari eksterior sampai interior, sekarang waktunya servis berkala. Kali ini kita lagi ada di bengkel Ermoda yang ada di Jakarta Barat. Kita mau tune up HHO si Carlos. Ini nih kondisi throttle body sebelum dibersihin. Wih, kotor banget ya. Terus businya juga udah lumayan parah. Jadi emang udah waktunya banget buat di tune up. Nah, akhirnya beres juga tune up HHO-nya. Impresi pertama, suara mesinnya langsung jadi lebih halus. Pas diajak jalan, tarikannya lebih responsif dan pastinya berasa ringan. BBM juga pastinya jadi lebih irit. Buat kalian yang mau tune up HHO atau servis lainnya, langsung aja datang ke bengkel Ermoda. Akhirnya Zulfi Carlos, lihat, dia sudah selesai direstorasi. Setelah tahapan restorasi yang panjang dan luar biasa, kini Zulfi Carlos sudah berada di kondisi puncaknya lagi. Luar biasa sekali. Mobil ini telah dikinclongkan dengan detailing yang dilakukan oleh Guntur Auto Detailing yang berada di Jalan Guntur. Ini kinclong sekali. Detailingnya luar biasa dan recommended. Penasaran, Ikai kalau ngeliat mobilnya bakal kayak gimana ya? Siang dan selamat datang ke acara The Unveiling of Horseshoe Captain Pedang Mobil dan Zulfi Carlos. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih banyak ke semua rekan-rekan yang pastinya sedang
membuat mobil ini bisa tampil seperti ini. Jadi kita panggil langsung ke depan Bapak Zulfikar Aziz. Ini dia, The New Zulfikar Aziz. 5, 4, 3, 2, 1, ini dia. Jadi benar-benar terima kasih banyak, terutama Kogaston yang dari awal mau arrange semua sama teman-teman semua, Bro James semua, Om Yongro dari Indo Jaya, terus kemudian juga Tin Master, dan tentunya teman-teman Lagnas juga yang mendukung mobil ini supaya jadi mobil baru lagi. Tapi memang dari awal juga nggak expect sih bakal sebagus ini. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang turut membantu untuk mobil ini menjadi Suzuki Kalos terbaik di Indonesia. Terima kasih.